Pernah nggak sih kalian bertanya bro, kenapa sih ya negara-negara di Arab Timur Tengah itu seperti nggak pernah benar-benar damai? Ya dari dulu sampai sekarang men, perang mulu gitu kerjaannya. Yang kita lihat cuma perang, konflik dan kehancuran. Yang bikin kita makin bingung, mereka itu sama-sama Islam loh. Sama-sama ngaku saudara seiman, tapi justru saling membunuh, saling menghancurkan. Bahkan perang saudara men. Sampai akhirnya muncul pertanyaan sinis. Ini Islamnya yang bermasalah atau manusianya? Jawabannya jelas bro, bukan Islamnya yang bermasalah, tapi politiknya yang bermasalah, seperti kekuasaan dan campur tangan asing. Bahkan pada tahun 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad pernah bersabda nih, yushikul ummamu antuda'a alaikum kama tada'al akadatu ila qas'atiha faqalah wa min qillati nahnu yawma idin qala bal antum yawma idin katsir walakinnakum musaun kawusa isaili wala yanzi annallaha min suduri adukumul mahabata minkum wala yukdifannallaha fi qulubikumul wahna qala wa mal wahnu ya Rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Artinya gini bro, hampir saja bangsa-bangsa lain saling mengajak untuk menyerang kalian, wahai umat muslim. Sebagaimana orang-orang yang mengajak untuk makan di satu piring. Seseorang bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit saat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Bahkan kalian banyak jumlahnya, tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah akan mencabut rasa takut musuh dari kalian dan menanamkan penyakit wahen di hati kalian. Kemudian sahabat bertanya, apa itu wahen, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, cinta dunia dan takut mati. Jadi pada hadis itu bro, udah jelas ya bahwasanya orang muslim itu memang sejak dulu sampai sekarang mudah diadu domba nih oleh orang kafir. Makanya jangan heran di negara Timur Tengah itu kan rata-rata negara Arab kayak sumber minyak tuh. Jadi ada intervensi asing yang ingin mengacaukan negara Arab. Makanya mereka tuh sering konflik saudara, pecah perang saudara dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari luar, konflik Timur Tengah seolah-olah perang antar agama atau perang mazhab. Padahal kenyataannya hampir semua konflik besar di kawasan ini berakar dari satu hal, perebutan kekuasaan dan kepentingan global. Agama hanya dijadikan alat pembakar emosi rakyat supaya elit bisa berperang tanpa perlawanan dari dalam. Jadi agama Islam dijadikan sebagai tumbal untuk perang saudara di negara-negara Arab, men. Akar masalahnya dimulai sejak lama, sejak era kolonial. Setelah Perang Dunia I dan II, negara-negara barat seperti Inggris, Prancis itu membagi-bagi wilayah Timur Tengah sesuka hati mereka. Garis negara ditarik bukan berdasarkan suku, budaya, atau sejarah, tapi berdasarkan kepentingan mereka nih. Jadi ini kelakuan Inggris sama Prancis, men. Makanya sekarang tuh banyak yang kacau negara di sana akibat teritorial wilayah. Akibatnya satu negara berisi banyak kelompok yang dipaksa bersatu. Sementara kelompok yang seharusnya satu justru dipisahkan, men. Dari sinilah bom waktu konflik mulai berdetak di Timur Tengah. Contoh paling nyata adalah Palestina, men. Setelah Perang Dunia II, wilayah Palestina yang dihuni rakyat Arab, Muslim, dibagi dan diberikan kepada Yahudi Eropa. Lalu berdirilah negara Israel nih pada tahun 1948. Sejak saat itu Palestina dijajah, tanah dirampas, rakyat diusir, dan perang tidak pernah berhenti sampai sekarang. Konflik Palestina-Israel menjadi luka terbuka bagi dunia Arab. Amerika Serikat berdiri penuh di belakang Israel. Sementara negara-negara Arab banyak yang hanya berteriak tanpa tindakan yang nyata. Palestina akhirnya jadi simbol ketidakadilan global. Tapi juga sebagai bukti bahwa kepentingan politik lebih kuat dari solidaritas sesama muslim. Lalu ketika kita melihat Irak nih, negara ini dulunya kuat bro, tapi hancur total setelah dijadikan medan permainan kekuatan besar. Tahun 2003, Amerika menyerang Irak dengan alasan senjata pemusnah massal yang disebut sebagai
nuklir. Amerika menyerang Irak dengan alasan senjata pemusnah massal atau yang kita kenal sebagai senjata nuklir. Yang belakangan terbukti bohong, men. Saddam Hussein dijatuhkan, negara runtuh, tentara dibubarkan, dan kekosongan kekuasaan melahirkan perang saudara di Irak pada kala itu. Antara Sunni dan Syiah itu diadu domba, men. Kelompok ekstrim seperti ISIS pun muncul, dan rakyat Irak jadi korban tanpa akhir. Irak hancur bukan karena Islam, tapi karena invasi asing yang serakah, men. Kemudian konflik selanjutnya antara Suriah pun bernasib sama. Awalnya hanya demonstrasi rakyat pada tahun 2011 yang menuntut keadilan nih, tapi kekerasan pemerintah memicu konflik bersenjata. Situasi makin kacau saat negara-negara asing ikut masuk. Rusia membela pemerintah Suriah, Amerika mendukung oposisi, Iran mengirim milisi, Turki ikut menyerang wilayah tertentu. Suriah bukan lagi perang rakyat Suriah, tapi berubah menjadi arena perang negara-negara besar. Lagi-lagi rakyat sipil yang mati, kota-kota hancur, jutaan orang mengungsi. Selanjutnya negara Timur Tengah yang hobi berperang nih, ya. Negara Arab juga, negara Muslim juga seperti Libya. Libya juga tak luput tahun 2011 NATO menyerang Libya dan menggulingkan Muammar Gaddafi dengan dalih demokrasi. Setelah Gaddafi mati, negara Eropa pergi begitu saja. Tidak ada stabilitas, tidak ada negara yang kuat. Milisi bersenjata bermunculan, perang saudara terjadi, dan Libya yang kaya minyak berubah menjadi negara gagal. Ini bukti lain bahwa intervensi asing tidak membawa perdamaian, hanya kehancuran, men. Nah, sekarang kita masuk ke konflik yang sering ditanyakan nih. Apalagi konflik yang baru-baru ini terjadi antara Saudi Arabia dan Yaman. Ya, kita ketahui bro, Yaman adalah salah satu negara termiskin di Timur Tengah, penuh konflik internal sejak lama. Di sana muncul kelompok Houthi yang berasal dari mazhab Syiah Zaidiyah. Pada tahun 2014, kelompok Houthi merebut ibu kota Sanaa dan menjatuhkan pemerintah nih. Saudi Arabia melihat ini sebagai ancaman besar karena Houthi dianggap dekat dan didukung oleh Iran. Bagi Saudi, Yaman bukan sekedar konflik tetangga, men, tapi bagian dari perang pengaruh Saudi versus Iran di kawasan Timur Tengah. Kita ingat ya, pada tahun 2015 yang lalu, Saudi memimpin koalisi dan mulai membombardir Yaman. Padahal kedua negara ini seiman, kok hobi banget gitu loh, perang-perangan. Nah, serangan udara terjadi bertahun-tahun, rumah sakit hancur, sekolah runtuh, anak-anak kelaparan. Yaman mengalami krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Pertanyaannya, men, kenapa Saudi menyerang negara sesama Muslim? Jawabannya pahit. Ini bukan perang agama, men. Ini adalah perang politik dan kekuasaan. Yaman hanyalah korban dari perebutan pengaruh dua kekuatan regional. Banyak yang mengira konflik ini di Timur Tengah terjadi karena perbedaan Sunni dan Syiah. Padahal perbedaan ini sudah ada ratusan tahun dan tidak selalu berujung perang. Yang membuatnya mematikan adalah ketika perbedaan mazhab dipolitisasi. Elit politik memakai identitas agama untuk memecah rakyat, mengadu domba saudara, dan mempertahankan kekuasaan. Sementara mereka duduk aman, rakyat disuruh saling membenci. Kenapa konflik-konflik ini selalu berlangsung lama di Timur Tengah dan seolah tak pernah selesai tuh di negara-negara Arab? Karena perang itu menguntungkan, men. Ada uang, ada penjualan senjata, ada kepentingan minyak dan gas alam. Ada juga jalur perdagangan strategis. Dan juga ada negara besar yang diuntungkan jika Timur Tengah tetap kacau. Selama kekacauan ada, mereka bisa terus masuk, mengatur dan mengambil keuntungan, men. Jadi jangan heran kalau negara Arab itu seperti Suriah, Lebanon, Libya, Saudi Arabia, Yaman, Iran, semuanya itu negara Muslim, tapi hobi berperang. Jadi kalau ada yang bilang Timur Tengah rusak karena Islam, itu kebohongan besar, men. Timur Tengah rusak karena keserakaan manusia, politik kotor dan campur tangan asing. Islam hanya dijadikan topeng.
kambing hitam, dan alat propaganda. Yang mati bukan para penguasa, men, tapi rakyat kecil. Yang hancur bukan istana, tapi rumah warga. Yang menderita bukan elit, tapi anak-anak dan perempuan. Selama dunia masih menutup mata, selama perang masih menghasilkan uang, dan selama kekuasaan lebih penting daripada kemanusiaan, konflik di Timur Tengah akan terus ada, men. Bukan karena mereka seiman, tapi karena mereka dijebak dalam sistem perang yang dibuat manusia sendiri. Nah, kira-kira apa tanggapan kalian, men? Coba deh tulis komentarnya.